Oke anak-anak, soal ke-6 ya tuh, ke-6. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga teks tersebut? Pertama kan tentang pembagian kelompok, 3 kelompok hewan, ya kan? Karnivora, herbivora, omnivora. Yang kedua itu tentang pengertian folivora. Nah, yang ketiga tentang cara mencernanya kan, cara mencerna. Yang keempat baru contoh hewan folivora. Ini yang ditanya adalah paragraf ketiga. Yang tentang ketiga berarti tentang cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun, ya kan? Ya, yang C. Selanjutnya ada cerita lagi, judulnya Kentus yang Sombong. Di tengah padang rumput terdapat kolam. Kolam itu dihuni banyak katak. Kentus adalah anak katak yang paling besar. Nah, ya, ingat anak-anak, kentus paling besar ya. Dan kuat. Kentus adalah anak katak yang paling besar dan kuat. Dia merasa tidak terkalahkan. Suatu pagi kentus melompat di padang rumput. Ada seekor anak lembu. Ia sedang bermain dan berlari-lari. Anak lembu itu menjulurkan lidahnya untuk makan. Lidahnya mengenai kentus. Kentus melompat. Berani makhluk ini mengusikku, kata kentus sembari menuju ke tepi kolam. Kentus sampai di tepi kolam. Kentus, mengapa kamu terengah-engah? Tanya Naka. Wajahmu terlihat pucat, kata Tata. Lihatlah di padang rumput itu. Makhluk itu sangat sombong. Ia tadi hendak menelanku, kata Kentus dengan napas terengah-engah. Koko, kakaknya si Kentus, menjelaskan. Makhluk itu anak lembu. Anak lembu tidak jahat. Lembu itu tidak makan katak. Ia hanya makan rumput. Aku tidak percaya. Tadi aku dikejarnya dan hampir ditendang olehnya, jawab Kentus menggebu-gebu. Koko hanya diam mendengar adiknya berbicara. Aku sebenarnya bisa melawannya dengan menggembungkan diriku, lanjut Kentus dengan bangga. Kamu tidak akan dapat menandingi lembu itu. Perbuatan kamu berbahaya, kata Koko. Kentus menggembungkan tubuhnya, perutnya membesar secara berlebihan. Tiba-tiba ia jatuh lemas. Perutnya terasa sakit, perlahan-lahan ia mengempiskan tubuhnya. Akhirnya tubuh Kentus kembali ke ukuran semula. Kentus, kamu tidak apa-apa, katanya Koko. Aku baik-baik saja, maafkan aku kak. Aku tidak mendengar kata-katamu, kata Kentus sembari menunduk. Nomor 7. Apa yang dijelaskan Koko tentang anak lembu? Koko itu tadi kakaknya ya, kakaknya si Kentus. Dia bilang apa? Tentang anak lembu. Makhluk itu sangat sombong, salah. Itu kata Kentus. Anak lembu tidak jahat. Benar. Katanya anak lembu, salah ya. Anak lembu tidak jahat itu yang benar. Ini yang tadi yang A yang salah. Yang benar anak lembu tidak jahat. Kenapa tidak jahat? Karena dia hanya makan rumput. Coba yang C. Lembu tidak makan katak. Ya, benar juga. Lembu tidak makan katak. Dia hanya makan rumput saja. Jawabannya pernyataan 2 dan 3 yang benar. Lanjut, nomor 8. Apa kejadian yang membuat Kentus merasa menyesal? Apa anak-anak? A. Kentus hendak ditelan anak lembu di padang rumput. B. Kentus berlari ke tepi kolam hingga terengah-engah. C. Kentus mengembang terlalu besar hingga jatuh lemas. D. Kentus dimarahi Koko karena terlalu menggebu-gebu. Yang bikin menyesal dia kan dia menggembung tuh kan, menjadi besar, lihat seperti gambar. Lalu akhirnya dia jatuh lemas. Maka yang C. Ya, dia mengembang terlalu besar lalu hingga jatuh lemas tuh dia menyesal. Nomor 9. Amel telah membaca cerita tersebut. Ia merasa beberapa reaksi saat membacanya. Bagaimana reaksi Amel saat membaca akhir cerita tersebut? Bayangkan kamu jadi Amel ya. Kamu baca cerita tadi kan tentang si Kentus. Lalu gimana reaksi kamu tuh saat membaca akhir ceritanya? Ya, kita cek. Kunci jawaban mengatakan benar, salah, salah. Coba kita cek. A. Terharu karena Kentus mau mengakui kesalahannya. Benar.
Ya, dia itu kan tadi mengakui ya, maafkan aku kak, bilang kepada kakaknya ya, maafkan aku kak, Koko, kakaknya namanya Koko, mengakui. Yang B, bahagia karena Kentus berbaikan dengan anak lembu. Emangnya dia ketemu lagi sama anak lembu? Salah ya. Yang ketiga, antusias karena Kentus bisa membuktikan kekuatannya. Emangnya dia berantem sama si anak lembu? Enggak kan, berarti salah juga. Benar, salah, salah. Lanjut nomor 10 anak-anak. Dalam teks terdapat kalimat hari-hari itu sangat menegangkan. Makna kata menegangkan dalam kalimat tersebut. Coba. Tegang. Kamu pernah nggak ada waktu kamu tegang? Biasanya kalau kita tegang itu kenapa? Coba kita baca ya, makna menegangkan. A. Membuat orang terus waspada dalam bekerja. B. Menyebabkan orang kehilangan fokus saat bekerja. C. Membuat suasana menjadi serius dan penuh ketakutan. D. Menimbulkan rasa khawatir karena situasi yang genting. Ini yang paling cocok yang D anak-anak ya. Jadi menegangkan itu kan kita tegang, jadi khawatir, kita takut aja, khawatir aja ya, karena situasinya yang genting. Misalnya perang, itu kan menegangkan. Jadi kita khawatir situasi yang genting.